Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita masih melanjutkan tentang momen-momen membaca sholawat pada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inda tarafayin nahar, ketika di kedua ujung siang. Ini sudah belum ini ya? Ke-10 ya. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya hina yusbih wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Dari Abi Darda, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat padaku, hina yusbih, di pagi hari, di subuh, wa hina yumsi, dan ketika sore, pada asar ya, ashran, 10 kali, adrakathu syafaati, maka dia mendapat syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hadis ini perawinya Tabrani, diriwayatkan Tabrani bi isnadaini wa isnadu ahadima jayyidun wa rijalu wuthiqu. Perawi-perawinya dipercaya. Unzur majma' zawaid wa aidan Hasan al-Hadis al-Albani, oleh Albani dicatat sebagai hadis hasan. Ini termuat dalam kitab Jami'us Shaghir, ya, kutipannya. Jadi di ba'da subuh 10, ba'da asar 10, maka akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, indal wuqufi ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika berdiri di atas kubur Rasulullah, ketika kita ziarah. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, qala ra'aitu Abdullah bin Umar, ra'aitu Abdullah ibn Umar yaqifu ala qabrin Nabi. Kata Abdullah bin Dinar, saya melihat Abdullah bin Umar, anaknya Umar, yaqifu ala qabrin Nabi, berdiri di atas kubur Nabi, fayusalli ala Nabi, lalu dia berselawat pada Nabi, wa yad'u li Abi Bakrin wa Umar, dan berdoa untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini asar berarti ya, asar sahabat. Asar sahabat itu juga tidak keluar dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut manhaj salafus salih ya. Jadi walaupun ini tidak disabdakan oleh Rasulullah, tapi diasarkan, diteladankan oleh sahabatnya. Yang ke-12, indal khuruji ila suqi au ila da'watin au nahwihima, ketika ke pasar, keluar mau ke pasar, atau dakwah, berdakwah dan lain sebagainya. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan, berkata Ibnu Hatim
menceritakan kepada kami Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, menceritakan kepada kami Mis'ar, menceritakan kepada kami Amir bin Syakik ya. Dari Abi Wa'il qala ma ra'aitu Abdullah jalasa fi ma'dubatin wala janazatin wala ghairi dzalik fayaqumu hatta yahmadillah. Aku tidak melihat Abdullah duduk ya fi ma'dubatin, dalam sebuah ma'dubah, dalam sebuah kegiatan. Begitu pula janazah dan lain sebagainya, maka ia berdiri ya, sebelum berdiri maksudnya, hatta yahmadallah, sebelum bertahmid pada Allah, wa yusni alaihi, dan memujinya, wa yusalli ala nabi, dan berselawat pada nabi. Jadi tidak ada satu kegiatan mulia yang dilakukan oleh Abdullah siapa nggak tahu nih, Abdullah bin Umar jangan-jangan ya, kecuali sebelum beliau berdiri itu bertahmid dan berselawat pada Nabi. Wa yad'u bid'awat, dan berdoa dengan doa-doa. Wa in kana yakhruju ila suq fayati aghfalaha makanan. Jika ia keluar ke pasar lalu dia mendatangi satu tempat yang bisa melalaikan, tempat yang begitu sibuk ya di area pasar, fayajlisu, lalu dia duduk, fayahmadallah, dan bertahmid pada Allah. Nah, pasar itu kan tempat terburuk katanya, tapi diantisipasi dengan bertahmid dan berselawat pada Nabi. Wa yad'u bid'awat, dan berdoa dengan doa-doa. Jadi bertahmid, berselawat, dan berdoa. Momen yang ke-13 fi salatil Id, pada salat Id. An Alqamah an Ibnu Mas'udin wa Aba Musa wa Hudzaifah kharaja alaihimul Walid ibnu Uqbah qabla al-Id. Dari Alqamah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Hudzaifah keluar atasnya Walid bin Uqbah qabla al-Id. Ya, maksudnya keluar menjumpai beliau pas-pasan ya, papasan Walid bin Uqbah qabla al-Id, sebelum Id. Faqala yauman, pada suatu hari, faqala lahum inna hadzal Id qad dana. Id sudah dekat ya, kata beliau. Fa kaifa takbir fihi, bagaimana cara bertakbir di dalamnya? Qala Abdullah, berkata Abdullah, tabda'u fatukabbira, Anda mulai dengan bertakbir, takbiratan taftahu biasalah wa tahmadu rabbaka. Anda memulai salat dengan takbir, kemudian bertahmid, wa tusalli ala nabi. Ini sebenarnya gambaran umum, tapi soal rincian salat itu kita sudah dapat gambaran. Kalau di sini hanya umum, memulai salat dengan takbir, dengan tahmid, dan bersalat pada Nabi. Tsumma tad'u wa takabbara, kemudian berdoa dan takbir. Wa taf'alu dzalika wa taf'alu mithla dzalik, begitulah Anda melakukannya. Tsumma tukabbir wa taf'alu mithla dzalik, kemudian Anda bertakbir dan melakukan hal itu. Tsumma taqra, kemudian Anda membaca. Maksudnya apa? Diulang-ulang ya takbirnya. Di sini nggak disebut berapa kali ini. Anda takbir, memulai salat, bertahmid, kemudian salat pada Nabi, kemudian berdoa, takbir, melakukan hal itu, kemudian takbir sama, kemudian takra, baru baca. Tsumma tukabbir wa tarka. Nah, kemudian Anda bertakbir, ruku. Tsumma taqumu, kemudian Anda berdiri, wa takra, dan membaca, wa tahmadu rabbaka wa tusalli ala nabi. Jadi menurut di sini membaca, bertahmid, bersalawat pada Nabi. Ini gambaran salat Id ya. Tsumma tad'u wa tukabbir, kemudian Anda berdoa dan bertakbir, wa taf'alu mithla dzalik, dan Anda melakukan hal itu. Tsumma tukabbir wa taf'alu mithla dzalik, kemudian Anda bertakbir lagi, kemudian Anda bertakbir lagi. Ini rupanya takbirnya banyak ya, tapi di sini nggak disebut-sebut berapa kali ini. Jadi pada rakaat pertama
selain takbiratul ihram 7 kali, sehingga di sini disebut begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, cuma kalau harus dihitung. Jadi bagaimana? Ini pertama takbir, tuh ya. Kemudian takbir, 2 tuh. Kemudian takbir, kemudian takbir. Tuh. Di sini disebutnya cuma 3 ini. Kemudian Anda baru baca. Jadi kalau mau keterangan yang lain, rakaat pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram, namanya tambahan, imbuhan ya. Jadi sholat id berbeda dengan sholat subuh karena ada tambahan takbir 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali tambahannya. Kemudian qala Hudzaifah wa Abu Musa sadaqa Abu Abdurrahman, benar ya kata Hudzaifah, Abdurrahman benar. Jadi begitu mereka menyaksikannya. Ya, di sini jadi ada beberapa versi tentang jumlah takbir tambahan. Kalau yang kita yang diantara kita 7/5. Yang ke-14, yaumal jum'ah wa lailataha, di hari Jumat dan di malamnya. An Aus ibnu Aus, dari Aus bin Aus ini ya. Jadi anak dan orang tua namanya kembar. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang utama ya, hari kamu yang utama adalah hari Jumat. Maksudnya hari yang paling baik itu Jumat. Fihi, ini sudah nih kemarin ya, berarti sudah sampai di sini kemarin. Ya benar. Fihi khuliqa Adam, di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan pada hari itu juga Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan di hari itu terjadi nafkhah, tiupan pertama. Ya, tiupan pertama itu menandai mulainya kiamat besar. Nanti setelah semua dimatikan, terjadi gempa ya, kiamat, semuanya mati, itu tiupan pertama tuh. Wa fihi sa'qah, di hari itu juga terjadi sa'qah ya, gempa dahsyat ya. Fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyaklah salawat padaku di dalamnya di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sholat kalian akan disampaikan padaku. Nah ini kemudian orang Islam berbeda pendapat soal ini. Caranya bagaimana sholawat yang dibaca oleh umat Islam itu disampaikan pada Nabi, sementara jumlah kita kan bertebaran di mana-mana. Ya, apa Nabi dibangunkan lagi, ya nggak bisa istirahat ya. Nah itu soal teknis yang di luar kemampuan kita. Tapi beberapa orang, terutama pemimpin-pemimpin, menafsirkan dengan kehadiran Nabi. Nabi hadir sehingga matanya pelatat, katanya melihat Nabi. Nah itu tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Ya, kita juga sama. Seringkali kita mempraktekannya, yaitu disebut dengan marhaban. Ya, marhaban itu menyambut kelahiran Nabi, ada praktek tadinya duduk menjadi berdiri. Tadinya duduk menjadi berdiri. Ada nggak perintah dalam ibadat ritual suruh berdiri? Ada nggak? Ada, yaitu sholat, ya kan? Sholat kan berdiri. Tapi selebihnya saya nggak pernah lihat ada perintah berdiri gitu dalam praktik ritual. Tapi itu dilakukan orang ketika dia duduk, ya, mulai dibaca marhaba. Pertama ada muqaddimah dulu, bla 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 bla. Nanti ada momen dibaca marhaban, semuanya berdiri. Pertanyaannya kenapa berdiri? Karena mereka meyakini Nabi datang. Nabi hadir di majelis itu. Kalau menurut
fatwa dari Syekh Utsaimin serem. Yang meyakini itu musyrik. Serem sih tuduhannya. Jadi kalau tuduhannya serem, lebih baik kita hindari. Ya kalau mau zikir udah ada apa ya? Sunnahnya yang memberitahu aja. Jadi akikah ya, akikah itu disunahkan. Kita memberitahu saya baru semalam contohnya, atau kemarin istriku melahirkan, aku resmikan namanya ini. Itu sunnahnya mah. Jadi gak usah begitu-begitu. Nah kenapa itu disebutnya ya Jaddal Husaini, wahai kakek Husain? Kenapa disebut kakek Husain? Karena itu diduga kuat rembesan dari ajaran Syiah. Makanya orang Syiah ngotot. Sebenarnya Syiah datang ke Indonesia sudah cukup lama kata mereka. Jejaknya ada, nah itu marhaban diantaranya. Ada lagi yang lain-lain. Ya, jadi yang dituduhkan oleh para ahli akidah terhadap praktek kita yang patut kita hindari itu terlalu berlebihan memuji Nabi melebihi Allah gitu. Kalau memuji Nabi melebihi manusia nggak ada masalah. Memuji Nabi melebihi manusia, memang Nabi itu lebih manusia terbaik lagi, ya, asyrafal khalq. Tapi meskipun beliau terbaik, tidak boleh lebih baik daripada Allah, tidak boleh. Tetap Allah yang kita tuhankan, tidak boleh sampai naik ke Nabi Muhammad. Itu pengalaman pemeluk-pemeluk terdahulu yang dikritik oleh Allah, yaitu menuhankan Nabi Isa. Kita jangan ulangi lagi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Itu dalam surat At-Taubah ya. Mereka menjadikan ahbar, ilmuwan-ilmuwan, ahbar dan ruhban ya. Pendeta-pendeta. Ahbar, naktunya 8, itu artinya ilmuwan-ilmuwan. Tapi kalau akhbar ada titiknya, kha, naktunya 800, ya kalau nggak salah ya, 800 itu artinya kabar-kabar. Hati-hati tuh membacanya ya. Contohnya yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Ahbar itu berarti pendeta-pendeta, ilmuwan-ilmuwan. Pada hari itu pendeta-pendeta, yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, bumi bercerita kepada pendeta ilmuwan-ilmuwan. Kan salah itu. Ya, hanya beda titik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hati-hati, pokoknya daerah-daerah yang rawan, kalau menurut saya ya, itu harus tegas. Daerah-daerah rawan, ada makhraj yang rawan, yang jika dibaca salah akan menimbulkan multi tafsir. Itu sebaiknya harus pas. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bukan ahbaraha, bukan. Salah. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti ya enak aja di mulutnya tuh. Nah, di hari Jumat kita kembali. Jadi salat kepada Nabi itu akan ma'rudatun alayya, akan disetorkan kepadaku. Jadi malaikat akan menyetorkan si A, si B, si C itu telah membaca salawat untukmu di hari Jumatnya. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, ya punten Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta? Salat kami disampaikan kepada Anda, bagaimana caranya jika Anda sudah wafat? Arimta ini artinya Anda sudah menjadi tulang belulang, Anda sudah hancur, sudah punah. Yaqulun, mereka berkata balita. Di satu hadis mengatakan Anda sudah hancur, ya, sudah maksudnya sudah meninggal lah. Innallaha azza wajal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi jasad nabi-nabi. Jadi
Allah mengharamkan kehancuran jasad nabi-nabi. Nah, jadi bumi tidak boleh menghancurkan jasad nabi. Kalau menurut hadis ini, jasad semua nabi itu utuh. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Aktsiru as-salata alayya yaumal Jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Wa lailatal Jumat, dan di malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat padaku sekali, maka akan dibalas Allah 10 kali. Nah, kalau ini janji, kita lihat hadis, status hadisnya. Dirawikan oleh Baihaqi, ya, Baihaqi ini langganan hadis dhaif. Kalau Baihaqi ini biasanya sering merilis hadis dhaif. Tapi di sini Hasanahul Albani, dihasankan Albani. Ya. Tidak semua hadis dhaif, hadis dirawikan Baihaqi ini dhaif, tapi langganan. Tapi ini dihasankan oleh Albani, berarti hadis terpilih dari Baihaqi. Unzur Sahihul Jami'. Nah, bacalah Anda kumpulan Sahihul Jami'. Ya, ada buku karangan Albani namanya Sahihul Jami'. Yang sahih-sahih, nah, gitu. Kumpulan hadis-hadis sahih. Itu ada tulisan Albani. Albani ini adalah pakar hadis di zaman kita sekarang, periode kita, tapi sudah wafat ya. Paling tidak dia hidup di 19 sekian ya. Belum lama, puluhan tahun yang lalu lah. Nah, itu saking ketatnya dalam merilis hadis, memfilter hadis mana yang sahih, mana yang hasan, yang dhaif, sehingga banyak tuduhan pada beliau. Banyak yang nggak senang, terutama pelanggan hadis dhaif. Pelanggan pada nggak senang, terlalu ketat gitu ya. Tapi kalau beliau sudah mengatakan hasan, ini berarti sudah bagus lah gitu. Jadi kalau orang yang sudah teliti di tangan beliau saja sudah anggap bagus, apalagi yang orang lain gitu ya. Wa auradalahu syawahid katsirah. Nah, dan bahkan beliau meriwayatkan syawahid. Syawahid itu apa? Saksi-saksi, testimoni-testimoni. Jadi ada sebuah hadis redaksinya sama, tapi testimoninya berbeda. Ya, dari si A mengatakan begitu, sama redaksinya. Dari si B mengatakan begitu. Dari si C mengatakan begitu. Nah, jumlahnya cukup banyak. Itu namanya syawahid, syahid-syahid. Ya, lihatlah hadis sahih halaman 1407. Nah, ya, lihat di sana. Punya aja enggak ini? Yang ke-15, inda khatmil Quran, saat khatam Quran. Anda sudah pernah menghatamkan Quran? Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sudah pernah? Nah, itu dimulai dari kita ya. Terus Anda harus punya spesial, kita satu Quran, jangan diganggu orang lain. Jadi kalau baca berapa ya, lebih enak sih, karena Quran kadang-kadang kita tidak pegang, tapi HP selalu pegang. Nah, taruh aja di HP, ada aplikasi. Jadi ada aplikasi mushaf tertentu yang jika kita sudah baca di situ, nanti dibaca lagi dia ke situ lagi. Jadi nggak dari awal lagi. Kan kita nanti kalau buku kan enak kasih ini, kasih begini nih. Kalau di aplikasi kan susah. Ada aplikasi yang begitu. Contohnya kita baca halaman 90 sampai 100. Kita tutup. Nanti kita buka halaman 100. Terus aja. Ya, itu dibaca seumur hidup, sesempatnya. Kalau bisa sih ada anjuran 1 hari 1 juz. 1 juz itu 20 lembar. Dibagi aja sehari itu berapa Anda sempatnya. Kalau ini sempat zikir, lagi nunggu zikir, antri dokter zikir, baca terus, kan itu dibaca terus. Yang penting ketika masuk WC jendelanya dihapus, diganti. Itu aja larangan dari para ulama. Jadi itu tetap tidak perlu
berwudu. Kalau mushaf ini kontroversi. Ya. Jadi ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak usah gitu. Tapi kalau aplikasi tidak ada yang mewajibkan wudu. Cuma saran mereka itu ketika masuk WC suaranya jangan sampai ada suara bacaan. Ya soal Islam lah gitulah. Nanti kalau kita lagi apa kan nggak enak. Contohnya adzan lagi prat Allahu Akbar, Allah kan nggak enak di WC. Ya, jadi jangan menggunakan suara-suara agama untuk panggilan-panggilan. Itu berbahayanya begitu. Takut kagol. Nah itu paling nyaman menurut saya aplikasi itu. Jadi kita gunakan. Pilihlah aplikasi yang menurut Anda cocok, yang cocok dengan orang Indonesia ya keluaran Kementerian Agama. Sebab mushaf keluaran Menteri Agama itu sudah berwarna, warnanya itu disesuaikan dengan tanda-tanda tajwid. Ada iklab, ada gunnah. Nah, kalau yang keluaran dari Saudi Arabia bablas saja karena rata-rata mereka udah pinter. Kita kan masih kurang. Nah itu diberi tanda. Kita kembali, momen yang ke-15 ada indah khatmil Quran, saat khatam Quran. Qala Ibnu Qayyim berkata, min mawatinis salah alaihi sallallahu alaihi wasallam aqibah khatmil Quran. Salah satu momen ya membaca salawat pada Nabi adalah setelah khatmil Quran, khatam Quran. Wa hadza li'annal mahalu du'ai. Karena tempat ketika kita baca khatam Quran itu tempat yang cocok, momen yang cocok untuk berdoa. Waqat nusal Imam Ahmad merilis rahimahullah ala doa aqibal khatmah. Ya, Imam Ahmad, bukan Ahmad Syarif itu oleh Ahmad sana. Selesai Quran, setelah khatam, ya, disunahkan kita berdoa. Jadi kesempatan doa. Makanya orang yang maksudnya begini, doa setelah khatam Quran itu momen ijabahnya lebih tinggi. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Harith kana Anas radhiyallahu anhu idza khatamal Quran ma'a jama'ah lahu wa waladahu. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang ikut Nabi ya. Kalau khatam Quran, beliau merayakannya dengan mengumpulkan keluarga dan anaknya. Tuh, katanya itu. Wa idza kana hadza min aktsari mawatin du'a wa ahqiha bil ijabah fa huwa min akbari mawatin salati 'alan nabi. Kalau momen ini termasuk ya momen yang paling besar diijabahnya doa, maka tentu saja doa itu kan sunnahnya ada sholawat pada Nabi, itu kan paket doa itu kan ada sholawat Nabi. Ya tentu saja karena di situ doa sholawat Nabi juga. Tuh, gitu maksudnya. Ya. Kemudian yang ke-16 indal qiraah, ketika membaca Quran. Qala Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, idza marra musalli bi ayatin fiha dzikrun nabi, jika seseorang membaca ayat di situ disebut nama Nabi. Anda pernah nggak dalam Quran menjumpai kata-kata begini? Ya Adam, pernah? Pernah ya? Ya Nuh, pernah? Pernah ya? Ya Hud, pernah? Wahai Hud. Tapi Anda pernah dengar nggak ya Muhammad? Pernah? Tidak ada dalam Quran. Ya Muhammad, tidak ada. Nabi-nabi lain dipanggil namanya. Ya Nuh, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah diantaranya. Ya Nuh, ya Isa, ada. Ya Musa, ya Ibrahim. Tapi ya Muhammad itu tidak ada. Adanya dipanggil jabatannya. Ya Nabiyu, ya Rasulu, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi, dipanggil jabatannya.
Kenapa? Karena itu satu bentuk pemuliaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Adanya pakai domir, kata ganti orang. Engkau di atas pekerti yang baik. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Ya, itu satu bentuk ya pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi memang Nabi Muhammad itu mendapat tempat yang sangat tinggi, bukan sangat tinggi, tertinggi di sisi Allah. Nah ini, jadi ketika disebut nama Nabi yang menyinggung Nabi, maka kita disunnahkan membaca salawat sallallahu ya bukan baca Quran saja, kan kita lagi disebut juga lagi begini Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Nah itu harus engah ini ya, harus dalam Quran kan nggak ada kata Muhammadnya. Kalau disinggung Muhammad bisa jadi Muhammadur Rasulullah, itu kan ada surat Muhammad. Nah, itu jelas Muhammad, tapi ada kata-kata yang sebenarnya menyinggung Nabi tidak disebut Muhammadnya. Nah, kita harus tahu. Ya, maka milikilah terjemah ya, minimal. Kita lanjut. Fa in kana fi mana ini? Fi naflin shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sedang sholat sunnah disebut nama Nabi, itu membaca sholawat. Tapi kalau sholat wajib enggak berarti, karena enggak boleh nambahin ya. Contohnya ada imam Muhammadur Rasulullah, kalau sholat sunnah boleh sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, tidak boleh nambahin. Qala Ibnu Sinan, sami'tu Abbas al-Ambari wa Ali ibn al-Madini yaqulani ma tarakna salat ala nabi fi kulli hadithin sami'nahu. Kata Ibnu Sinan, saya mendengar Abbas al-Ambari dan Ali ibn Madini, mereka berdua berkata, kami tidak pernah meninggalkan membaca salat pada Nabi kapanpun ketika kami mendengarnya, mendengar namanya disebut. Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ini bukan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amr. Haddatsani ba'du ikhwani mimman athiqu bihim, menceritakan kepadaku sebagian teman-teman yang aku percaya. Ra'aitu rajulan min ahli hadis fil manam. Suatu saat ya, aku ra'aitu rajulan min ahli hadis fil manam, bermimpi berjumpa dengan ahli hadis. Nih kata salah seorang sahabatnya, faqultu madza fa'ala Allah bik. Aku kemudian bertanya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Qala rahimani, dia merahmati aku. Al-ghufirali, aku diampuni. Qultu wa bimadzalik, kok bisa Anda diampuni, itu kenapa? Nah, di mimpi tapi ya. Inni kuntu idza ataitu alasmin nabiyyi katabtu sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap aku menulis nama Nabi, aku cantumkan sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita suka meringkes ya. Nabi Muhammad SAW, SAW berarti. SAW. Kalau sahabat Ra. Harusnya kita panjangin radhiyallahu anhu, karena doa. Kalau Ra mah bukan doa. SAW mah bukan doa. Kalau sallallahu alaihi wasallam kan doa, semoga Allah merahmatinya. Iya, SAW bahasa Inggrisnya gergaji. Apalagi assalamualaikum, artinya silit tuh. As bahasa Inggris kan artinya silit, ASS, ya kan? ASS itu bahasa Inggrisnya silit mananya. Jadi kita suka meringkas assalamualaikum ASS WWW, W-nya 2 ya. Padahal itu doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah
ya, memberikan rahmat, salawat, salam, selamatan, rahmat dan keberkahan. Kan doa itu. Assalamualaikum. Tapi kita tulis ASSWW. Jadi sebaiknya dipanjangin. Belajar bahasa Arab lah, ya. Kita tulisnya pakai bahasa Arab. Atau pernah dapat sekali di copy. Sekarang ada sallallahu alaihi wasallam, lambangnya kecil, bulat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bisa ulang-ulang. Sambil kita nulis sambil baca. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak terasa ngumpulin poin tuh sambil kegiatan. Kalau kita kalau niat-niat baca kayaknya sedikit. Kita lanjut. Qala Sufyan Tsauri, jadi setiap nama Nabi disebut, ya, ini dia mimpi mendapat rahmat dan diampuni. Mimpi ahli hadis. Kok bisa Anda diampuni? Katanya. Yang tokoh yang dimimpikan ini menjawab, saya punya kebiasaan kalau nama Nabi disebut, saya tulis sallallahu alaihi wasallam. Kata dia. Qala Sufyan Tsauri, laulam yakun li sahibil hadis faidatun illa sala ala Rasulillah lakafathu fa inna yusalli alaika madama fi dzalikal kitab sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan Tsauri, kalau tidak ada faedah bagi ahli hadis kecuali salat pada Rasulullah, maka cukuplah salawat itu. Maka sesungguhnya seseorang akan bersalawat padanya sepanjang tulisan itu ada. Jadi ahli hadis kan suka qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mencatat hadis itu tidak ada pahala kecuali salawat pada Nabi, maka sudah cukup. Sebab setiap itu dibaca selalu didoakan, dapat terus. Yang ke-17, indal hammi wasyada'id wa talabil maghfirah. Ketika kita lagi galau dan menghadapi kesulitan, ya, serta meminta ampunan pada Allah. Nah, ini kita disunahkan salawat pada Nabi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab juga terkenal yang suka merilis hadis dhaif, ya. Ubay bin Ka'ab. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua, ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Idza dzahaba thulutsal lail qama. Apabila sudah lewat 2/3 malam, berarti tinggal 1/3, maka beliau akan qiyam, maksudnya sholat malam. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah. Wahai manusia, ingatlah kepada Allah, zikirlah pada Allah. Ja'atir rajifatu tad'uha radifa. Kelak akan datang kiamat. Ja'al mautu bima fihi. Kematian akan datang. Ja'al mautu bima fihi. Kematian akan datang. Qala Ubay, berkata Ubay, qultu ya Rasulullah, inni uksiru salata alaik. Aku sering mengucapkan salat padamu ya Rasulullah, kata Ubay. Fakam aja'alu laka fi salati. Berapa kali yang saya harus baca sebenarnya? Saya ini orang yang suka berselawat padamu ya Rasulullah. Berapa sih sebenarnya yang saya harus baca? Nah, ini dia tanya pada Nabi. Nabi menjawab, masyita, maumu. Ya. Qultu, lalu aku bertanya, ar-rubu', seperempat waktu aku baca untuk salawat padamu. Qala masyita, tetap Nabi menjawab, sekarsamu. Fa in zitta fa huwa khairun. Nah, jika engkau lebihkan, itu lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Nah, Rasulullah bahkan begitu. Qultu an-nisf, separuh gimana? Qala masyita, silakan. Fa in zitta fa huwa khairul laka. Kalau lebih, itu lebih baik untukmu. Qultu fa thulutsan, 2/3. Masyita. Kembali Rasulullah menjawab, silakan. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau lebih baik. Qultu aja'alu laka fi salati kullaha. Apa seluruh waktu aku gunakan salat padamu?
Rasulullah menjawab, idza tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambaka. Jika galaumu sudah hilang, jika dosamu sudah diampuni, maka kamu berhenti salawat padaku. Kan berarti nggak berhenti itu mah. Ya kan? Kita selalu galau kan. Pokoknya kalau kita menghadapi kegalauan, kita berselawat pada Nabi. Itu ya. Wal ma'na anna man fa'ala anna man taj'alu du'ahu salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi lahu ma ahammahu min amri dini wa dunya. Artinya barang siapa yang mencantumkan di dalam doanya salawat pada Nabi, jadi paket dari doa, ya, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kegalauannya. Maksudnya akan dikabulkan, ya, kegalauannya akan dihilangkan, dan dari urusan agama dan dunianya. Ini hadisnya kita periksa dulu ya, ada nggak nih? Takutnya hadisnya doif doang ini. Udah capek-capek nggak dapat apa-apa. 6. Hadis dirawikan oleh Turmudi. Ya, nomor hadis 2457. Ya, berarti 2457. Imam Turmudi mengatakan hadisun hasan sahih. Nah, gelarnya malah 2, hasan sahih. Kenapa diberi gelar hasan sahih? Ada yang meriwayatkan hadis itu hasan, begitu maksudnya. Ada sisi lain yang meriwayatkan beda lagi, menyebut sahih, maka dicantumkan kedua-duanya, hasan sahih. Dan Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad, Hakim dalam Mustadrak, wa wafaqa Zahabi, Imam Zahabi menyetujuinya. Hadis ini hasan sahih. Wa qala Haythami rawa Ahmad bi isnadin jayyid. Kata Haythami dirawikan oleh Ahmad, isnadnya bagus. Ya, itu penilaian dari hadis. Ini memang nilainya panjang ya. Pokoknya bikin kita paleng kalau ngaji ada jalur-jalur hadis. Minimal kita dikit-dikit ngerti lah. Yang ke-18, inda khutbati rajul mar'ah fin nikah. Saat seorang laki-laki melamar nikah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat pada Nabi. Qala yakni anna Allah ta'ala yusni 'ala nabiyikum. Artinya, kata Ibnu Abbas, Allah memuji nabimu, wa yaghfiru lahu, dan mengampuninya, wa amara malaikata wal istighfara lahu, dan menyuruh malaikat untuk mengistighfarkannya. Ya. Asnu alaihi, artinya pujilah dia dalam salatmu dan dalam masjidmu dan dalam setiap tempat, dan saat khutbatun nikah, dalam saat menikah melamar perempuan. Fala tansauhu, jangan melupakannya. Ini kata Ibnu Abbas ya. Jangan lupakan juga membaca salawat saat melamar perempuan. Khidmah. Supaya sukses, jangan ditolak ya. Tapi melamar kita sih, melamar sudah janjian sih. Setiap orang melamar kayaknya nggak pernah ditolak, kan udah janjian sebelumnya, sudah ada di belakang layar omong-omong. Sebenarnya sih harusnya dadakan, saya lamar, jadi bisa nolak bisa enggak. Seru sih kalau sampai ditolak. Ya. Udah ngumpulin 2 keluarga besar, jauh-jauh, ditolak pisan, wah ya jengkel lah. Jadi kita rumuskan dengan kaidah budaya. Kalau menurut Islam nggak boleh ketemuan dulu. Tapi kan kita agama ini dibuat ya tidak boleh dengan agitasi, dengan kultur, dengan seni. Karena datangin dari jauh-jauh kan, 2 keluarga besar kumpulin, ditolak, waduh ya marah, bisa tawuran pulangnya. Nah, itu dikira-kira sukses. Ya. Jadi saran saya sih,
ada hal yang dalam Islam ini ditafsirkan oleh kawan-kawan itu secara sempit. Mau nikah itu ngelihatnya tuh pas gitu aja. Itu ngelihat berkali-kali nggak ada masalah. Sebelumnya ngelihat berkali-kali. Apakah ngelihat itu boleh? Itu melihat itu adegan mau menikah. Apakah cukup sekali? Nggak cukup sekali menurut saya. Mau ngelihat mobil mau beli aja berkali-kali. Takut kedohong. Karena ini kan teman hidup direncanakan seumur hidup gitu loh. Jangan sampai di tengah jalan itu hajatannya mahal dan akan berakibat dampaknya luas. Maka harus teliti benar. Saya kalau menyampaikan tentang munakahat, menurut saya manusia itu tidak bisa menemukan mana plus minusnya secara hakiki kecuali berhubungan dengan Allah. Maka hal yang kita harus tambahkan ya dalam memilih jodoh ini harus istikharah. Istikharah memilih yang terbaik ketika kita menghadapi dilema. Baik enggak sih? Baik apa enggak? Itu harus hitung-hitungan. Ya, jadi harus panjang hitung-hitungan. Plus minusnya. Karena manusia tidak mungkin plus semuanya, tapi paling tidak plusnya lebih banyak. Sebab kalau gagal di jalan, wah itu sangat fatal menurut saya. Merombak hidup kita. Tidak mudah kita bisa recovery. Kalau kita broken heart di tengah-tengah, recovery-nya itu lama. Itu yang saya saksikan ya, banyak orang begitu. Wah, kayak apa ya? Kehilangan arah gitu. Atau orang tuh disorientasi. Kayak bingung gitu, pelanga-pelongo setelah cerai itu. Bingung. Menjadi pemarah, emosional, pokoknya tidak stabil. Maka itu milihnya yang benar. Apalagi sudah punya anak, itu kan, itu urusannya panjang. Kalau hemat saya itu. Makanya saya beri nasihat, hati-hati. As-salatu, kita lanjutkan sampai 20 nih. As-salatu fi kulli makan. Salawat pada Nabi setiap tempat. Rasulullah pernah bersabda dari Abi Hurairah, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah jadikan rumah-rumahmu menjadi kubur. Kubur sepi maksudnya. Wa la taj'alu qabri 'idan. Dan jangan jadikan kuburanku menjadi id, tempat untuk merayakan. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah padaku. Fa inna salatakum ma'rudatun, karena salat kalian akan disampaikan, tablughani tuballighuni haitsu kuntum, akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian tinggal. Jadi dari manapun kalian membaca salawat akan sampai kepadaku. Ya. Yang terakhir ke-20, akhiral kunut, di akhir kunut. An Abdillah bin Harith anna Aba Halimah mu'adzan kana yusalli ala nabi. Dari Abdullah bin Harith, Aba Halimah Mu'adz kana yusalli ala nabi, beliau bersalat pada Nabi fil kunut, waktu kunut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa mustahab fi kunuti Ramadan. Sunnahnya di kunut Ramadan ya. Kunut itu sunnahnya di Ramadan, kecuali kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan syarah Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar. Riyadhus Shalihin ini salah satu buku yang direkomendasikan juga oleh Kementerian Agama untuk menjadi buku wajib di Madrasah Aliyah. Baru-baru ini, biasanya Bulughul Maram, biasanya non formal Riyadhus Shalihin ini. Jadi maksudnya kitab Riyadhus Shalihin itu dibaca oleh umat Islam, jarang mendapat rekomendasi atau bukan dari rekomendasi dari pemerintah, tapi kali ini sudah dimasukkan. Ya, jadi Riyadhus Shalihin ini buku yang direkomendasikan oleh pemerintah dibaca untuk SMA, aliyah.
Ya, kelas SMA. Karena apa? Akhlak anak-anak kita itu semakin brutal. Jadi maksudnya ditundukkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1153. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza jaa ahadakumul jum'atu, idza jaa ahadakumul jum'ata, apabila salah seorang di antara kalian datang ke Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Hadis muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih itu? Muttafaqun apa alaih artinya? Disepakati. Disepakati oleh siapa? Ada dua versi tentang muttafaq alaih. Ada yang mengatakan Bukhari Muslim, jadi dua orangnya. Ada yang mengatakan tiga, Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Muttafaq alaih. Jadi hadis yang tertinggi adalah hadis muttafaq alaih. Bukunya ada. Hadis yang disepakati Bukhari Muslim, apa bukunya? Namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini belum dikaji di sini. Kapan-kapan lah. Ya. Jadi kitab hadis peringkatnya kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Ini yang di atas Bukhari Muslim itu namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, kitabnya itu ditulis oleh Dr. Fuad Abdul Baqi. Hadis yang ada kesepakatan Bukhari dan Muslim. Nah, ini jarang dikaji. Biasanya di tingkat-tingkat ustadz-ustadz. Nanti saya akan hadirkan. Apa kandungan dari hadis ini? Qad dhahaba jumhur ulama, jumhur fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'i wal Hanabila. Para imam-imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabila ila anna ghusl jum'ah minal aghsal masnuna lal wajibah. Mereka sepakat bahwa mandi Jumat itu adalah sunnah, bukan wajib. Faman fa'alahu kana lahu thawabu. Barang siapa yang mengerjakan, maka dia mendapat pahala. Ya, terutama disarankan buat laki-laki ya. Kalau perempuan udah nggak disarankan karena wangi-wangi rata-rata. Perempuan, laki-laki ini justru yang disunahkan berwangi-wangi, malah nggak pakai wangi-wangi. Ya, perempuan itu selalu ibu-ibu pengajian lewat ngambreng, wangi-wangi. Tapi laki-laki bau kambing. Kita ini kritik buat kita. Sebenarnya yang sunnah tuh kita. Tapi ada tipe minyak wanginya. Tipe minyak wangi saya lupa itu. Kalau untuk laki-laki yang berwarna apa yang nggak berwarna ya? Ada tipe minyak wangi. Jadi untuk laki-laki saya lupa itu. Yang meninggalkan warna apa yang nggak meninggalkan warna saya lupa. Jadi ada bekasnya gitu, bagusnya. Saya lupa itu apa ada bekas apa nggak ada bekas. Ya, kita lanjutkan. Itu soal minyak wangi nanti ya. Pokoknya kita diminta untuk mandi. Faman fa'alau, barang siapa mengerjakan, maka dia mendapat pahala. Wa man tadafaqat, barang siapa yang berwudu saja, tidak mandi, ya, ajza'athu salatu, maka salatnya sah. Wa ta'awwalu jubuz fil hadis, tapi nanti ada redaksi dari Rasulullah yang mengatakan wajib, nah, menggunakan kata wajib. Hadis yang kedua nanti, ala anu wujubun likhtiar, itu wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar itu hanya wajib yang tidak menjadi syarat. Ya, kalau sampean sempat, tolonglah usahakan mandi gitu tuh. Maksudnya ya. La wujuba fardin, bukan wajib fardu. Sama dengan ngaji nih. Ya. Sama dengan mencari ilmu kan wajib, tapi bukan menjadi syarat. Artinya kalau menjadi syarat seperti menghadap Ka'bah. Kalau kita mau sholat kan wajib tuh, syarat. Ya, artinya kalau orang sholat nggak ngadep ke sono tidak sah kalau dia tahu. Kalau ngaji ini kan nggak harus sebelumnya, ikhtiar namanya, wajibnya ikhtiar. Sama juga dengan mencuci najis. Mencuci najis ini menjadi kontroversi, apakah syarat, apa bukan syarat. Maksudnya begini, kalau tidak dijadikan syarat, ini akan mempermudah kita dalam perjalanan pakai celananya cuma satu, nggak pakai
nggak pakai salinan, nggak bawa salinan, ya. Kemudian celana dalam kita kena tuh, kecepretan. Nah, ini kalau tidak menjadi syarat, nanti aja kalau udah longgar baru ganti, ya. Tapi kalau menjadi syarat, itu wajib dicuci. Sebelum sholat tuh harus bersih. Berarti harus dikucek. Nah, dipakai dalam keadaan basah kan nggak enak. Kalau kita lagi pasti, kalau kita gugup ya, nggak mungkin bisa bersih bener lah gitu, ya kan? Pasti ada semet-semet, nggak tahu berapa cc itu kena, ya. Nah itu kalau tidak menjadi syarat, nanti aja kalau udah longgar, itu makfun, nah, itu menguntungkan kita, mempermudah kita. La wuju'a wa dzaba ahlu dzahir ila anna fardu ala kulli man talzamu jum'ah. Kata ahli zahir, ya ini Daud Az-Zahiri. Jadi madhab yang terkenal di kalangan umat Islam kan Abu Hanifah, ya, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad, ada lagi namanya Daud Zahiri. Ya, Daud Zahiri. Kalau di jumlah jamleh itu dengan Syiah kurang lebih ada 9 madhab. Kalau yang di kalangan Ahlussunnah yang diakui itu 4. Tapi ada Daud Zahiri. Contohnya Rasulullah mengatakan bila ya bulanna ahadukum fil ma'i raqid. Jangan sekali-kali kamu kencing di air tergenang. Air tergenang yang nggak mengalir itu jangan dikencingi. Karena di situ bahasanya kencing, berak mau boleh katanya. Ini kan aneh, ya kan? Ini pendapat yang aneh. Itulah Daud Zahiri. Jadi melihat anunya aja, redaksinya aja. Kalau Rasulullah nggak ngomong jangan. Nah sama dengan di sini. Rasulullah mengatakan wajib ya wajib. Kita tidak boleh mentakwilkan ke sana kemari. Nah kalau Ahlussunnah mengatakan wajibnya wajib nggak terburu-buru, nggak harus segera, tidak segera. Sama dengan ngaji. Ya, kata beliau begitu. Wa huwa maruwiya anil Imam Ahmad fi riwayat. Begitu juga Imam Ahmad dalam sebuah riwayat mengatakan wajib. Tapi satu riwayat, kadang-kadang satu orang ada 2 riwayat. Ya, seperti Imam Syafi'i, jangankan berbeda kepala, satu kepala saja karena perubahan umur berubah pendapatnya. Dulu katanya begitu, ya sekarang beda. Padahal orangnya sama. Ya kan bisa terjadi kan? Karena pengalaman demi pengalaman, pengalaman demi pengalaman berbeda. Wa dzakara haula li Malik, wa dzakara qaulan li Malik. Ada lagi pendapat dari Imam Malik. Nah, pendapat-pendapat ini perlu dipertimbangkan. Ya, di masyarakat luas orang menuduh yang tidak peduli pada mazhab-mazhab ini dianggapnya sombong. Seberapa sih kapasitas Anda bisa melangkai mazhab-mazhab gitu katanya. Ya, kalau manhaj salafus shalih ini bukan melangkai mazhab-mazhab, tapi dilihat secara proporsional, dilihat perawi-perawinya. Kalau dilihat dhaif ya siapapun perawinya kita tolak. Gitu. Jadi menurut saya seperti yang saya ungkap, manhaj salafus shalih ini paling menengah dalam ajaran Islam, itu paling paling cocok lah. Ya, paling sesuai dengan kita. Jadi kita tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, kita proporsional istilahnya. Wa ruya ani ba'di sahabat wa tabi'in ka Abi Hurairah wa Umar bin Khattab wa Umar bin Yasir wal Hasan Basri wa ghairuhum. Dan direwayatkan sebagian wa qala li Syafi'i qadim. Begitu juga ya Imam Syafi'i dalam pendapat qadimnya mengatakan wajib, tapi setelah beliau pindah ke Mesir namanya Qaul Jadid, pendapat baru. Beliau mengatakan sunnah. Dan diriwayatkan sebagian sahabat tabi'in, Abi Hurairah, Ibnu Umar dan Ammar bin Yasir, Hasan bin Basri, wa aujau Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah mewajibkannya. Nah, Ibnu Taimiyah udah tahun 700 nih, udah kesini. Ya, tetap beliau mengatakan kewajiban. Ibnu Taimiyah bukan orang sembarangan nih. Ya. Beliau satu-satunya yang berpendapat kalau orang tawaf wudunya batal, itu tetap wajib dilanjutkan.
Belum ada imam lain yang berpendapat begitu. Kalau kita tawaf nih, perut kentut belum 7 kali, batal menurut imam-imam. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, kalau dalam rotasi sedang berproses, no problem. Cuma kalau wudhu gimana? Ya nggak apa-apa. Cuma beliau tidak mewajibkan. Kalau melihat situasi sekarang kayaknya cocok. Situasi sekarang nih, kentut keluar dari waduh, kayaknya wudhu di situ pakai semprotan sekali pasti kan orang, wah isinya ngepret itu. Kan ada semprotan sekarang nih Pak Syafi'i, ya. Jadi nggak usah pakai air kan, trut gitu kan, sekedar ngalir, semprot muka disemprot pakai ini cadangan sini, bisa aja. Tapi kan sekitar masih begitu, nggak bisa. Pasti dia harus menepi dulu keluar dari barisan, ya nggak dibayangkan tuh. Lagi tawaf begini, dirubung banyak orang. Ya pinter-pinter lah, mengatur diri kita supaya menahan jangan sampai kentut. Yang bermasalah harus berwudunya tawaf saja. Kalau sa'i mah nggak ada. Ya, ihram. Ihram itu tidak perlu berwudu walaupun sunnah. Tawaf harus, karena tawaf seperti sholat katanya. Cuma bedanya sholat dengan tawaf, kalau tawaf boleh ngobrol, nggak batal. Cuma jangan mentang-mentang boleh terus ngobrol, jangan. Boleh saja nggak batal. Ngobrol. Kita lanjut. Alaman lahu raihatun kariha. Kata Ibnu Taimiyah ada syarat. Wajib untuk orang yang mempunyai bau badan menyengat. Bau badannya menyengat. Ya, makanya harus diimbangi dengan ramuan-ramuan, ya, obat deodoran yang bagus tawas ya, yang bagus tawas, jadi gumpalan tawas. Jadi kalau Anda pakai itu bagusnya tawas, karena tawas itu tidak mengganggu kesehatan. Kalau yang deodoran itu mengganggu pori-pori, ada zat kimianya, jadi bagusnya tawas. Orang KS setelah dia namanya Ibu Sulis ya. Ibu Sulis itu sudah mampu membuat beberapa dari tanaman-tanaman ya, bisa dibikin sabun. Terus bikin zat tertentu, semprotan itu sangat bagus buat kulit. Kata orang itu geradak, tahu nggak geradak? Kadang-kadang kita kan kukur-kukur lama-lama kan penebalan tuh. Nah itu buat obat yang penebalan itu cepat benar, rontok. Iya, penebalan kulit ari. Kadang kan kita gatel tuh, garuk-garuk tuh, lama-lama kan tebel tuh. Ya. Dia menciptakan itu, jadi dari tanaman-tanaman diproses, kemudian bisa jadi pupuk, jadi jadi sabun. Tapi kayaknya kurang dapat sambutan. Bagus saya bilang. Au arqin yata'adza minhu musallun, atau punya keringat yang mengganggu orang teman-teman ya, terutama di tawaf ya. Tawaf dan sa'i itu kan banyak orang. Sementara kalau kita lagi ihram, sesudah pakai baju ihram tidak boleh berwangi-wangi. Tapi kalau sebelum boleh. Sebelum berwangi-wangi cepretin banyak boleh. Nah setelah pakai, nah itu yang nggak boleh. Sampai dengan tahallul. Walakin raji ma'alai ma'amatu amlha anagos Jumat sunnah. Tapi yang raji, pendapat yang kuat, mandi Jumat itu sunnah ya. La wajib, bukan wajib. Waqad nukila ba'du ulama, telah menukil sebagian ulama Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Mundzir al-ijma'ali, bahwa ini konsensus katanya, bahwa mandi Jumat itu sunnah bukan wajib. Nah mandi itu dihitung mandi setelah terbit matahari. Jadi mandi yang kita lakukan malam Jumat itu tidak masuk Jumat. Jumat yang buat Jumatan adalah setelah terbit matahari. Ya, sunnah Jumatan gitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi dan ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.